Oke, kita mulai bahan-bahannya. Untuk adonan rotinya, yang pertama 100 gram tepung terigu, 3 sendok makan tepung gula, 1 butir kuning telur, dan 50 gram margarin. Yang pertama, kita saring dulu tepung terigu dan tepung gula seperti ini teman-teman, supaya tepung yang menggumpal-gumpal itu bisa kita hancurkan. Nah, seperti ini kita hancurkan pakai spatula. Nah, kemudian kita masukkan 1 butir kuning telur. Kita aduk pakai spatula, boleh pakai tangan juga boleh teman-teman, tergantung selera teman-teman. Yang penting sebelum memasak itu cuci tangan dulu ya teman-teman. Nah, setelah ini tercampur rata, kemudian kita masukkan 50 gram margarin. Nanti kita aduk-aduk sampai dia bergumpal ya teman-teman, sampai adonannya kalis. Nah, ini dia teman-teman adonannya yang sudah kalis. Sebelum kita masukkan ke dalam teflon, terlebih dahulu teflonnya kita olesi pakai margarin ya teman-teman. Margarinnya tipis saja seperti ini. Nah, ini adonan yang sudah kalis tadi, kita pipihkan terlebih dahulu. Kemudian kita letakkan di atas teflon. Kegunaan margarinnya itu teman-teman supaya nanti di adonannya ini tidak lengket ya teman-teman, supaya mudah diangkat ketika sudah matang. Nah, setelah seperti ini kita ratakan, kita susun. Dia jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis, karena nanti kalau terlalu tebal takutnya tidak matang, dan kalau terlalu tipis takutnya gosong. Kita rapikan teman-teman, kita tata di atas teflon sampai benar-benar ketebalannya itu pas ya teman-teman. Kita ratakan terus. Oh ya teman-teman, di sini saya menggunakan teflon berdiameter 20 cm ya teman-teman. Kalau teman-teman punya teflon yang lebih besar, yang diameternya 22 atau 24 cm, berarti adonannya bahan adonannya itu harus kita tambah, disesuaikan dengan teflon teman-teman. Kalau teflon teman-teman yang punya 22 cm, boleh kita buat tepungnya itu 125 gram, dan tepung gulanya itu boleh kita tambah jadi 5 sendok, dan margarinnya jadi 75 gram ya teman-teman. Tergantung teflon teman-teman yang ada di rumah sebesar apa. Intinya disesuaikan, takutnya nanti kalau adonan yang ini, ukuran adonan yang saya buat ini untuk yang teflon 20, takutnya kalau ukuran yang sebanyak ini nanti dibuat untuk teflon yang lebih besar, dia nanti takutnya terlalu tipis teman-teman. Oke, kita terus rapikan seperti ini sampai benar-benar rapi ya teman-teman. Kalau teflon teman-teman lebih kecil lagi, atau mungkin 18 cm, diameternya 18 cm, bisa adonannya ini bisa dikurangi teman-teman. Nah, setelah selesai kita rapikan, kita tusuk-tusuk seperti ini pakai sendok garpu. Tujuannya ketika dimasak nanti adonannya ini tidak mengembang ke atas begitu teman-teman. Nah, kita tusuk-tusuk seperti ini. Kemudian kita masak menggunakan api kecil selama 10 menit, dan tunggu kompor kita tindih seperti ini supaya tidak mudah gosong ya teman-teman. Sambil menunggu, kita cairkan adonan untuk flanya. 1 sendok makan tepung maizena dicampur dengan 10 sendok makan air putih. Kemudian kita sisihkan dulu ya teman-teman. Selanjutnya kita ambil wadah dan 1 buah telur utuh. Kita aduk ya teman-teman. Boleh ditambahkan vanili ya teman-teman, boleh tambahkan sedikit vanili. Kita aduk seperti ini. Setelah telurnya kita aduk seperti ini, kita tambahkan
2 saset susu kental manis ya teman-teman. Di sini teman-teman boleh menggunakan susu kental manis merek apa saja. Yang penting dia susu kental manis yang putih teman-teman. Seperti ini. Kita aduk. Nah, setelah kita aduk seperti ini dan sudah tercampur rata, kita masukkan tepung maizena yang sudah kita cairkan tadi. Setelah itu kita aduk kembali teman-teman sampai tercampur rata. Ini dia penampakan adonan yang sudah kita masak selama 10 menit tadi teman-teman. Kemudian kita isi dengan isian flanya. Kita tunggu selama 10 sampai 20 menit hingga matang. Jangan lupa kita tutup ya teman-teman. Nah, setelah 20 menit ini dia teman-teman sudah masak. Nah, ini dia penampakannya. Sekarang kita pindahkan dari teflon ke atas piring teman-teman supaya bisa kita potong. Sudah tidak sabar untuk mencobanya. Nah, ini dia teman-teman, sudah kita pindahkan. Sekarang kita waktunya potong pakai pisau yang tajam ya teman-teman, supaya adonan yang ini, adonan kuenya itu tidak retak. Nah, ini dia hasil mie susu teflon tanpa mixer dan tanpa oven. Ini dia penampakannya teman-teman. Sekarang kita bisa potong. Saya sarankan untuk memotongnya itu pakai pisau yang tajam ya teman-teman, supaya rotinya yang paling bawah itu bisa terpotong dengan rapi. Karena kalau pakai pisau yang tumpul takutnya roti yang paling bawahnya itu pecah seperti itu teman-teman. Nah, ini dia. Saya sudah tidak sabar untuk mencobanya. Oke, kita potong dulu teman-teman. Dari baunya saja sepertinya enak. Nih, flanya dan rotinya terpotong rapi ya teman-teman. Rasanya mantap teman-teman. Rasanya mantap sekali. Di sini saya tambahkan topping keju ya teman-teman. Teman-teman di rumah boleh tambahkan toppingnya keju atau seres tergantung selera teman-teman. Nah, rotinya ini teman-teman, roti bawahnya itu crunchy teman-teman. Jadi dia rasanya itu crunchy, manis, ditambah keju, asin, mantap. Selamat mencoba teman-teman, semoga bermanfaat.